بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian, perkenalkan, nama saya adalah Samsul Basri. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya diamanahkan untuk menyajikan satu materi mata kuliah studi Islam Akidah dengan judul Beriman kepada para Nabi dan Rasul dan urgensinya bagi kehidupan. Meskipun dengan segala keterbatasan perkuliahan yang belum dapat kita sajikan secara offline, melainkan secara online, namun semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keterbatasan dan kesederhanaan ini senantiasa menumbuhkan kerinduan dan kecintaan di dalam hati kita untuk memaksimalkan ibadah sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk benar-benar menjadikan para nabi dan rasul sebagai qudwah dan teladan bagi kehidupan kita, dan semoga kita semua dapat dikumpulkan oleh Allah dengan manusia-manusia hebat, manusia-manusia mulia itu dari kalangan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan solihin. Baiklah mahasiswa dan mahasiswi sekalian, materi ini akan saya sampaikan, dan mohon maaf dengan segala keterbatasan saya belum bisa menampilkan wajah untuk bermuajahah dengan anda semua. Tetapi sekali lagi saya ingin tekankan, saya sangat berbahagia sekali bisa menyapa anda semua, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian, Allah telah mengutus para nabi dan rasul kepada manusia. Perbedaan antara nabi dan rasul sebagaimana disebutkan oleh para ulama, nabi itu diutus oleh Allah di mana mereka mendapatkan wahyu tetapi tidak membawa risalah yang baru. Risalah yang mereka dakwakan adalah risalah dari para rasul yang telah diutus sebelumnya. Sedangkan rasul adalah yang mendapatkan risalah baru untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada manusia. Atau risalah yang datang kepadanya adalah risalah yang telah merubah atau menghapus sebagian dari risalah-risalah sebelumnya. Nah, jadi kalau Rasul itu dia ada risalah yang baru untuk dia dakwakan, dia ajarkan, sedangkan Nabi itu tidak memiliki risalah yang baru, melainkan risalahnya adalah risalah dari Rasul sebelumnya. Ini berarti bahwa Rasul itu sudah pasti Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Jumlah Rasul ada 313. Sedangkan jumlah Nabi ya 124.000. 124.000. Dari 313 orang Rasul, Allah memilih atau yang Allah angkat kisahnya atau Allah ceritakan di dalam Al-Quran, disebutkan namanya 25 orang Rasul. Dan dari 25 orang Rasul itu ada 5 Rasul ulul azmi. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Dan yang terakhir adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nuh alaihissalam dikatakan Rasul yang pertama, maksudnya adalah yang pertama kali mendakwakan tauhid dan mengajak umatnya kepada tauhid. Karena
antara Adam alaihissalam dengan Nuh alaihissalam, manusia berada di atas ketauhidan. Tidak ada yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman Nuh terjadi kesyirikan. Terjadi penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah Nuh alaihissalam yang pertama kali mendakwahkan tauhid dan mengajak manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan penyimpangan kesyirikan yang dilakukan oleh manusia yang hidup di zaman itu. Karena itulah kemudian Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam yang mengajak kepada ketauhidan. Dan Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Rasul adalah manusia biasa. Tidak memiliki sedikit pun sifat-sifat ketuhanan. Karena itulah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah menyuruh Nabi untuk mendeklarasikan, mengumumkan kepada umat. Kul, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendeklarasikan dan mengumumkan kepada umatnya. Wahai umat, ketahuilah, innama ana basyarum mislukum, saya ini manusia biasa, sama dengan kalian. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan adalah yuha ilayya, saya mendapatkan wahyu. Saya terpilih, sedangkan kalian tidak mendapatkan wahyu. Itu saja yang membedakan. Ya. Jadi yang membedakan kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi, meskipun dia adalah makhluk biologis, makhluk biasa seperti kita, berkekurangan, butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, berkeluarga, merasakan panas dan dingin, sama dengan kita. Yang membedakan adalah Nabi mendapatkan wahyu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu. Sedangkan kita manusia biasa tidak mendapatkan wahyu. Mereka, ya, para nabi dan rasul itu adalah hamba-hamba Allah yang telah dimuliakan dengan kenabian dan kerasulan. Dan syariat dari seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah itu berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW atau diturunkannya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh manusia, diutus untuk seluruh alam. Maka tidak ada lagi nabi sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mahasiswa dan mahasiswiku sekalian yang saya cintai, penekanan iman kepada nabi dan rasul itu pada empat hal. Yang pertama, mengimani bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang mengingkari risalah mereka, walaupun hanya seorang, maka menurut pendapat yang rajih dari seluruh ulama adalah bahwa dia kafir. Ya, dia kafir. Allah berfirman, "Kazzabat qaumun Nuhinil mursalin." Surat Asy-Syu'ara ayat 105. Bahwa kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Perhatikan baik-baik. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu di dalam ayat ini telah mendustakan semua rasul. Padahal hanya seorang rasul saja yang mereka dustai konteksnya pada saat itu. Yaitu mereka mendustai Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Tetapi kedustaan yang mereka lakukan terhadap Nuh dihukumi telah mendustakan semua ajaran Nabi dan Rasul yang telah ada sebelum Nuh alaihissalatu wassalam, bahkan ajaran Nabi dan Rasul sesudah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nah, karena itulah kemudian umat Nasrani yang mendustakan dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, berarti mereka juga telah mendustakan dan tidak mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Tidak mengikuti ajaran Nabi Isa al-Masih bin Maryam. Karena Nabi Isa itu sendiri
telah menyampaikan kabar gembira dengan akan datangnya Nabi Muhammad SAW ke alam semesta ini sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan ini terdapat di dalam Quran As-Saff ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nah, jadi Nabi Isa itu datang untuk memberikan kabar gembira akan adanya Rasul setelah beliau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila mereka telah mengingkari, menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti mereka telah mengingkari dan menolak ajaran Nabiullah Isa alaihi salam. Nah, mari kita lihat penekanan yang kedua, ya, hal yang kedua, yaitu mengimani para rasul yang sudah kita kenali nama-namanya. Ya, misalnya tadi saya sebutkan bahwa ada 5 rasul ulul azmi. Ada 5 rasul ulul azmi. Yaitu ada Nabiullah Muhammad SAW, ada Nabiullah Ibrahim, ada Musa, ada Isa, ada Nuh alaihimussalam. Kelima nabi rasul ini dikenal dengan istilah ulul azmi. Ya, ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan mereka dalam 2 tempat dari Al-Qur'an. Ada di surat Al-Ahzab, ada di surat Asy-Syura. Kalau di surat Al-Ahzab itu di ayat yang ke-7. Nanti bisa dilihat ya. Saya bacakan ya terjemahannya nih. Bahwa di surat Al-Ahzab ayat 7. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dari kamu sendiri. Ya, dari Nuh, dari Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Itu Al-Ahzab ayat 7. Firman Allah yang lain, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Asy-Syura ayat yang ke-13. Nah, kita pun harus mengimani rasul-rasul yang tidak kita kenali nama-namanya atau yang tidak disebutkan atau tidak diangkat namanya di dalam Al-Quran. Ya. Sehingga terhadap para rasul yang tidak dikenal nama-namanya wajib kita imani secara global. Karena di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-78 Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Oke. Penekanan yang ketiga ya, adalah bahwa mengimani nabi dan rasul berarti menekankan tentang pembenaran yang harus kita berikan terhadap berita-berita mereka secara benar. Ya. Kita harus membenarkan berita-berita mereka dengan benar. Tidak boleh dengan kedustaan. Semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul kita harus benarkan. Tidak boleh kita ingkari satupun. Kita harus benarkan. Dan para Nabi, para Rasul itu mendakwakan tauhid dan mengajak kepada Islam. Sehingga seluruh Nabi dan seluruh Rasul adalah muslimun. Orang-orang yang Islam. Orang-orang yang tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengajak umat untuk tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kemudian penekanan beriman kepada Nabi dan Rasul yang keempat adalah mengamalkan syariat orang dari mereka yang diutus kepada kita. Mengamalkan syariat orang dari mereka, yaitu mengamalkan syariat Nabi dan Rasul yang diutus kepada kita. Ya. Kita imani bahwa dia adalah Nabi terakhir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah kepada seluruh manusia. Kita imani Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi terakhir yang menjadi penyempurna syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ini diutus kepada seluruh manusia. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa di ayat yang ke-65,
Artinya, maka demi Rabb-Mu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, jadi orang yang benar-benar beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang menjadikan Nabi sebagai hakim. Mereka mengamalkan apa yang diajarkan Nabi, mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Nabi, lakukan, laksanakan, terima dengan ketundukan, ketulusan, keikhlasan. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkan. Ya, tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi dengan ketundukan, dengan keikhlasan, dengan kepatuhan. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adapun urgensi dari beriman kepada Nabi dan Rasul atau buah iman kita kepada Nabi dan Rasul adalah sangat banyak, tetapi saya hanya mau menyampaikan 3 ya untuk efisien dalam penyampaian materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Tentu hal ini tidak cukup ya. Kita mesti membaca buku yang menjelaskan tentang hal ini. Kita mesti bertanya kepada guru-guru kita, ya ustadz-ustadz kita untuk lebih memahami tentang konsep beriman kepada Nabi dan Rasul ya. Tetapi saya hanya akan menyampaikan 3 saja. Ya, 3 buah iman atau 3 urgensi iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah mengetahui rahmat serta perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Kita harus tahu nih bahwa sebenarnya diutusnya Nabi dan Rasul itu sebagai bukti perhatian Allah yang besar kepada kita ini. Ya, karena Allah menciptakan kita ini bukan untuk bebas memperturutkan hawa nafsu ya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Hai manusia, apakah kamu mengira hidupmu di dunia adalah untuk bermain-main, merasa bebas memperturutkan hawa nafsu, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada hak, tidak ada batil? Apakah kalian menyangka hidup seperti itu? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira hidup kalian di dunia ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti? Nah, Allah itu tidak pengen hidup kita itu sia-sia di dunia ini. Umur kita pendek, umur kita terbatas, maka jangan sampai dunia ini kesempatan hidup di dalamnya berakhir dengan kesia-siaan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hidup kita itu bernilai, berarti, bermakna. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perhatiannya yang besar kepada hamba-hambanya, kepada manusia ini, Allah mengutus Nabi dan Rasul. Allah mengutus para Rasul untuk menunjuki ya manusia ini jalan Allah, serta menjelaskan bagaimana seharusnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang akal manusia ini tidak bisa mengetahui hal itu dengan sendirinya. Keterbatasan akal kita ini, kita tidak bisa memahami bagaimana cara beribadah yang baik dan benar kepada Allah, bagaimana cara beribadah yang diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah. Kita butuh qudwah, kita butuh keteladanan. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita keteladanan yang sempurna dari Nabi dan Rasul yang diutus kepada manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwah kita, teladan kita yang sempurna dalam semua aspek kehidupan kita, terutama dalam aspek ibadah yang sifatnya mahdhah dan gairu mahdhah. Baik, buah iman kepada Rasul yang kedua adalah mensyukuri nikmat Allah yang amat besar ini. Kita syukuri, kita bersyukur karena Allah memberikan kita kehidupan gitu. Dan tujuan penciptaan hidup untuk apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita ini adalah untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beribadah kepada Allah supaya kita benar-benar menjalani hidup dengan penuh syukur dan tanda terima kasih kepada Allah? Maka Allah utus Nabi, Allah utus Rasul supaya kita bisa menjalankan ibadah sebagai tanda kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita.
Makanya dengan adanya Nabi dan Rasul, kita harus bergembira, harus bersukacita dan bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup ini, nikmat untuk kita persembahkan hidup karena Allah, dan kita mendapatkan contoh yang benar, yang tepat di dalam mengekspresikan kegembiraan kita, syukur kita, yaitu dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ya, buah iman kepada Rasul, ya, buah iman kepada Nabi dan Rasul yang ketiga adalah mencintai para Rasul, mengagungkan para Rasul serta memujinya karena mereka adalah para Rasul Allah, para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena mereka hanya dan hanya menyembah Allah, karena mereka hanya menyampaikan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka begitu tulus, ikhlas di dalam menasehati manusia, di dalam menasehati umatnya untuk taat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahasiswa dan mahasiswa sekalian, sekali lagi apa yang ingin kami tekankan adalah bahwa pembicaraan tentang iman kepada Nabi dan Rasul tidak sesempit dengan apa yang telah saya sampaikan ini. Ya, sangat luas sekali, hanya saja kita dibatasi oleh waktu. Kita dibatasi dalam penyajian perkuliahan ini hanya kisaran 20 menit saja. Karena itulah kemudian walaupun dengan segala keterbatasan ini, setidaknya tetap mendatangkan keberkahan, kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Setidaknya kita sebagai seorang muslim bisa mulai mengenal walaupun dengan cara dan sangat sederhana untuk mengetahui bagaimana penekanan iman terhadap Nabi dan Rasul dan seperti apa buah yang tumbuh di hati orang-orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya sangat berbahagia bisa menyapa Anda semua. Saya sangat berbahagia bisa menyampaikan materi ini kepada Anda semua. Semoga saya diberi taufik oleh Allah untuk istiqomah beriman kepada Nabi dan Rasul, dan semoga mahasiswa dan mahasiswa sekalian, saya doakan bagi yang mengikuti materi ini menyimaknya dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.